Contoh nanti legislasinya Baru Erik dan tidak bawa Erik. kan berkaitan dengan kebijakan Bapak Kapolri, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem elektronik yang kita ketahui bersama yang disebut dengan nama ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini merupakan aplikasi implementasi penggunaan IT untuk dikembangkan di kepolisian. Bahwa dalam kegiatan ini dasarnya ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, ada dasar hukumnya. Kemudian kami dari Polresta Kendari siap akan melaksanakan sosialisasi sebelum akan melaksanakan giat penindakan sesuai dengan aturan penggunaan ETLE. Insya Allah tanggal 1 September 2022 ini, sebulan ke depan kami sudah akan menerapkan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem elektronik. Namun itu 16 titik itu terbagi dalam dua bagian. Satu yang benar-benar ETLE dan satu bagian merupakan kamera monitoring. Yang ETLE hanya 7 tempat, di mana tempatnya di Simpang Batas Kota Ranum itu, kemudian Bundaran Adibasa, kemudian Simpang Pasar Baru, Bank Sinarmas, MTQ, Jalan Made Sabara, ini depan toko kue Caprica, kemudian Simpang Kantor Pajak. Di lain itu tempat yang kami tempatkan berkaitan dengan untuk memonitoring pelanggaran lalu lintas lainnya, yaitu di Laode Hadi di Bypass, kemudian Simpang Patwawa, kemudian Jalan Ahmad Yani, Simpang Pos Lantas MTQ, Simpang Kopi Raja, Bundaran Tapal Kuda, kemudian Jalan ZA Sugianto, ini di sepanjang jalan jembatan Tripping, kemudian Bundaran Tank di Andonuhu, dan terakhir di jembatan Pulau Kendari. Kami berharap dengan adanya penerapan ETLE ini, budaya berlalu lintas warga Kota Kendari bisa mengurangi dari angka kecelakaan, yaitu mengurangi dari mendukung dari kebijakan Kamsel Tiptarantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Ini ada operator kami, personel kami yang kami tempatkan di posko ini, RMTC kami, ruangan manajemen Traffic Management Center di Polres Kendari ini, yang mengawasi ETLE ini, di mana ada beberapa tempat yang sudah dilihat nanti dari lokasi-lokasi. Bila ditemukan adanya pelanggaran, akan dilakukan semacam screenshot ataupun bukti video untuk menyatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran lalu lintas terhadap ada 7 prioritas yang kami utamakan untuk pelanggaran lalu lintas. Secara nasional sebenarnya ada 10, namun kami kembangkan di wilayah Kota Kendari ini kami perasaan 7 saja. Dari 10 itu yang kami tidak masukkan berkaitan dengan plat nomor, yaitu plat nomor selain nomor Sulawesi Tenggara kami tidak bisa mengidentifikasi. Seperti contoh ada pelanggaran yang menggunakan nomor di luar dari plat nomor Sulawesi Tenggara, plat B, plat DD, ini tidak terregistrasi di data kami, harus melaporkan ke Korlantas sana. Ketika sudah ada pelanggaran terdata dalam ETLE ini, petugas akan melakukan validasi bukti, yaitu pencocokan foto nopol kendaraan yang digunakan dengan hasil perangkat lunak yang didukung namanya ANPR, Automated Number Plate Registrasi. Nah, setelah dicocokkan, kemudian dicocokkan lagi validasi data rekiden, yaitu pencocokan fisik kendaraan, foto dan video dengan data-data base registrasi identifikasi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang keempat, percetakan foto, yaitu alamat pemilik kendaraan didapat dari data registrasi tadi,
disertakan dengan dokumen yang tadi diangkat dari elektronik tersebut, dikirimkan ke via pos ke alamat yang bersangkutan. Setelah itu ada tahap yaitu konfirmasi untuk memberikan hak kepada pelanggar untuk menjelaskan kebenaran tentang hasil tangkapan layar etle ini kepada yang bersangkutan. Apakah benar yang bersangkutan pengemudi dan pemilik kendaraan pada saat melanggar. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah penyelesaian. Ketika yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, yang bersangkutan silakan nanti diberikan bukti tilang yaitu merah dan biru. Dua-duanya itu silakan kalau yang merah bisa menunggu hasil putusan dari hakim untuk sidang di pengadilan berkaitan dengan tilang itu hari Jumat. Hanya menunggu saja vonis dari hakim. Kalau sebelumnya harus ikut sidang, kalau sekarang kami mengirimkan data tersebut, hasil bukti tersebut, hakim langsung mengetok palu, sudah melakukan pelanggaran. Tinggal pelanggarnya yang mengambil bukti dan menyelesaikan dendanya. Kemudian diberi kesempatan kepada pelanggar apabila komplain atau dalam istilahnya banding, silakan mendaftarkan ke panitera untuk kira-kira tidak sesuai apa yang dilakukan oleh kami selaku petugas yang melakukan penilangan terhadap pelanggaran yang dihadapi oleh mereka. Diberikan kesempatan untuk komplain di pengadilan, nanti urusan pengadilan itu. Namun kan bahwa azas dalam penindakan pelanggaran ini merupakan dari azas hukum pidana, yaitu barang siapa orang yang mengemudikan pada saat melakukan pelanggaran, bukan kepada barang atau kendaraan yang digunakan yang kami utamakan. Jadi akan kami upayakan mencari tahu siapa orang tersebut. Ketika barang atau kendaraan yang digunakan beralih tangan atau berpindah tangan kepada orang lain, tentu akan kami konfirmasi kepada tangan terakhir. Karena kami hanya bisa mendata atau mengecek, mencarinya melalui database kendaraannya, bukan melalui KTP-nya. Nah, kami konfirmasi apakah benar. Kalau memang tidak benar, silakan memberikan sanggahan langsung dan menginformasikan kepada kami bahwa ini sebelum kami terima kendaraan tersebut merupakan pemilik dari si A, si B, C. Nanti akan kami cek lagi. Tentunya ini bukan menggunakan sistem elektronik, tapi menggunakan manual. Petugas lalu lintas kami yang akan mencari, seperti anggota reskrim mencari lidik pelaku kejahatan. Itu sistem. Prioritasi penggunaan HP saat berkendaraan, apakah roda 2, roda 4, ini kena pasal 283 Junto 106 Undang-Undang Nomor 22 2009, kurungan 3 bulan atau denda 750.000. Kemudian berkendara di bawah umur, dendanya 4 bulan, kurungan 1 bulan, denda 1 juta. Kemudian berboncengan lebih dari dua orang, ini lebih yang dibolehkan cuma 2 saja kan, dalam satu kendaraan roda 2 dibolehkan hanya 2 saja. Lebih dari itu dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Kemudian tidak menggunakan helm bagi pengendara roda 2, kurungan 1 bulan, denda 250.000. Kemudian yang kelima, berkendara di bawah pengaruh alkohol, ini pidana kurungan 1 tahun, denda 3 juta. 6. Melawan arus, ini kurungan 2 bulan, denda 500.000. 7. Yang perlu atensi juga, tidak menggunakan safety belt untuk kendaraan roda 4. Ini pidana kurungan 1 bulan, denda 250.000. Ini harus dibiasakan, harus kita menggunakan safety belt dalam berkendaraan. Kemudian pelanggaran overdimensi atau overloading atau kita sering dengan kata odol ya. Ini untuk kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini bisa dipidana sampai kurungan 2 bulan dan denda 500.000. Ini prioritas 7 pelanggaran yang kami laksanakan berkaitan dengan etle untuk di Sulawesi Tenggara. Selebih yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan penyalaan lampu di siang hari belum kami terapkan.